Hello bro, welcome back again to my channel. Jadi di video kali ini gue mau bahas tentang kebiasaan-kebiasaan para pelajar yang bikin mereka itu bodoh atau dongo lah. Ya, sebelumnya gue bahas tentang ini bukan berarti gue ngerasa so pinter, ngerasa diri gue udah pinter atau kayak gimana. Tapi gue cuman pengen ngelurusin kebiasaan kita agar kita bisa belajar dengan lebih baik, agar kita bisa menjadi sumber daya manusia yang lebih baik, dan juga IQ kita tidak 78 gitu. Jadi pelajar sekarang itu ketika gurunya ngasih tugas atau ngasih soal-soal pertanyaan-pertanyaan itu, rata-rata ya yang gue lihat mereka jawab soal itu dengan bantuan Google ataupun sekarang ada ChatGPT gitu. Nah jadi kadang-kadang malah semua soalnya itu dijawab sama ChatGPT atau Google. Jadi plek-ketiplek, mereka nyari, mereka searching, mereka nemu, langsung mereka jawab sesuai dengan searchingannya itu, atau mungkin ada Brainly sekarang dan segala macam. Nah jadi sebenarnya ini punya dampak buruk yang sangat buruk bagi kita gitu sebenarnya, karena kita jadinya tidak mendapatkan esensi dari pendidikannya. Ya sudah tahulah sistem pendidikan di negara kita aja, sistem pendidikannya aja itu udah jelek, apalagi ditambah kebiasaan yang kayak gini, ini makin jelek lagi. Jadi wajar aja sekarang kita kualitas SDM-nya rendah seperti ini dan punya IQ yang 78 ya, karena kebiasaannya juga kayak gini. Mereka udah masih sistem pendidikannya bisa dibilang jelek, masih jelek. Merekanya juga kebiasaannya jelek. Dikasih soal jawab dari Google. Dah, kenapa bisa dampaknya bisa buruk? Kan karena ya jadinya mereka gak tahu materi-materi yang diajarkan, jadi mereka cuma tahu tentang soal pertanyaan itu aja. Jadi kalau mereka ada pertanyaan itu, mereka mungkin bisa jawab dengan yang udah ada di Google. Sedangkan kalau misalnya ada materi yang sama tapi pertanyaannya beda, persoalannya beda, ya mereka gak bisa jawab, soalnya mereka juga gak tahu tentang jadi ya mereka nggak paham tentang pelajaran itu. Mereka cuma tahu jawabannya apa, dan itu juga nyontek dari Google atau nyontek ke teman yang pintarnya. Dan akhirnya itu juga yang membangun mental pecundang para pelajar. Jadi itu juga membangun kebiasaan kita untuk curang, dan makanya sekarang ya mungkin sudah jadi hal wajar Indonesia itu banyak kecurangan, dan juga dari mungkin bisa dibilang dari pemimpin-pemimpinnya atau pejabat-pejabatnya juga pada curang ya, karena kitanya aja sendiri masih pada curang gitu. Jadi nggak usah nyalahin yang jauh-jauh dulu, diri kitanya aja dulu dilihat apakah sudah baik, apakah kita nggak melakukan kecurangan. Ya kan pemerintah juga itu adalah representasi dari rakyat. Kalau rakyatnya curang ya pemerintahannya juga bakal curang. Jadi sebelum kita bisa menyalahkan lain, kita introspeksi diri dulu dan juga rubah diri kita menjadi lebih baik. Karena yang paling mudah kita ubah itu bukan sifat orang lain, tapi sifat diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya semua orang itu introspeksi diri, ya semua orang jadi orang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma nyalahin orang, sedangkan kita tidak muhasabah diri, introspeksi diri, kita malah jadi salah satu orang yang ikut berbuat kejahatan juga kan, berbuat keburukan. Nah jadi kebiasaan menjawab soal dari Google itu udah menjamur di mana-mana lah. Gue bisa bilang hampir ya kurang lebih 80% para pelajar itu ya berbuat kecurangan seperti itu pada soal-soal ataupun pada ulangan justru. Jadi ulangan juga masih pada pakai Google, apalagi yang ulangannya online itu mereka pada pakai Google. Anehnya itu para guru tuh nggak ya ngebiarin aja hal kayak gini terjadi gitu. Jadi sebenarnya guru-guru juga udah tahu kalau misalnya murid-muridnya itu banyak melakukan kecurangan pada soal-soal dan juga pada ulangan-ulangannya gitu. Namun gurunya juga malah ngebiarin hal itu terjadi gitu. Jadi guru udah tahu tapi ya masih aja dibiarin gitu, gak ada peringatan, gak ada apa. Gue respect sama guru yang agak tegas dikit tentang hal ini gitu. Jadi yang pas ulangan HP-nya dikumpulin atau di gimana, gue respect sama guru-gurunya itu. Tapi kalau sama guru-guru yang ngebayarin nyontek, yang atau sampai yang nyuruh pas ulangan nyuruh muridnya untuk diem aja lalu silahkan berbuat apa aja, itu bener-bener merusak bangsa sebenarnya. Ini dampaknya sangat panjang gitu. Ini dampak jangka panjang. Jadi jangan dibiarin yang kayak gini, karena dampak kedepannya itu hancur gitu. Ya nggak bisa dipungkiri lah, iya gue juga dulu waktu SMP sering berbuat curang gitu. Gue juga pakai Google, gue juga pakai ChatGPT waktu kelas 1 SMA. Tapi sekarang gue udah sadar, dan gue pengen kalian juga semua sadar, karena ini bener-bener urgent, ini darurat banget. Kalau misalnya kita pertahanin kebiasaan seperti ini, chaos lah nantinya. Jadi untuk sekarang ya kalian
yang masih berbuat curang, semoga kalian bisa introspeksi diri dan juga memperbaiki diri kalian gitu. Jangan lagi berbuat curang, buatlah perilaku jujur gitu. Apalagi kan sekarang udah mau ulangan nih, yang kalian kalau yang ulangannya online ataupun yang enggak online itu sebisa mungkin kalian jangan nyontek, jangan berbuat curang, karena ini benar-benar membuat mental kita buruk dan juga itu menandakan kalau sebenarnya kalian juga sebenarnya kompetensi dalam pembelajaran tersebut masih kurang gitu. Sebenarnya kalian itu udah sekarang kelas kayak gini tuh sebenarnya kalian masih belum layak. Nah, jadi mulai sekarang stop melakukan hal kecurangan, karena ya kebiasaan ini kalau misalnya dibiarkan pasti akan menjamur kemana-mana, dan akhirnya nanti kan generasi sekarang juga yang nanti tahun-tahun berikutnya atau generasi berikutnya bakal menjadi penguasa. Masa penguasa-penguasanya pada curang sih, nanti kan bakal chaos. Jadi videonya mungkin segini saja. Ini cuma video misuh-misuh atau curhatan gue tentang perihal ya kebiasaan kita di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik dan juga tidak melakukan keburukan, kecurangan. So see you next time in the next video. Hope you enjoy and see you later. Goodbye.